Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kemarin kita sudah membahas mengenai masyarakat Mekah pra-Islam. Sekarang dalam bab pertama ini kita akan menjelaskan mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini dalam Al-Quran surat Al-Anbiya Allah berfirman bahwa wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad SAW illa, kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Jadi ini Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Pada bab pertama ini tadi kita sudah menjelaskan bahwa bab pertama ini berisi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Pokok pembahasannya adalah yang pertama adalah kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam atau sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, mereka disebut dengan masa jahiliyah. Jahiliyah artinya bodoh. Bodoh yang dimaksud di sini mereka bukan bodoh pengetahuannya, tapi mereka bodoh terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum ada Nabi Muhammad, masyarakat Arab menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Ismail, yaitu keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka dengan pengaruh dan segala macam, akhirnya mereka berubah keyakinan, mereka menganut atau menyembah berhala. Ada beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Zoroaster. Ada yang menyembah berhala. Nah, kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Hari ini kita akan membahas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum membahas ini, kita akan mempelajari bagaimana riwayat Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad lahir, siapa orang tua beliau, dan bagaimana perjalanan hidup Nabi hingga Nabi diutus menjadi seorang Rasul. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pokok pembahasan yang pertama kita sudah membahas mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Sekarang kita akan membahas dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang pertama adalah riwayat Nabi Muhammad, rolaan dakwah Nabi, perhatian dan prioritas dakwah Nabi, respon masyarakat, tantangan Nabi, serta kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Ini adalah pokok pembahasan materi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang pertama kita akan membahas riwayat hidup Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 570 Masehi atau disebut tahun gajah, karena pada saat kelahiran Nabi bertepatan dengan penyerangan Ka'bah oleh tentara Raja Abrahah yang menggunakan gajah sebagai tunggangan mereka. Selanjutnya, ayah Nabi adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib adalah bangsa Quraisy yang sangat terpandang di Mekah.
Selanjutnya ibu beliau adalah Aminah binti Wahab, istri Nabi Khadijah, dan putra-putri Nabi Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Kisah perjalanan hidup Nabi. Ayah Nabi wafat ketika beliau berada dalam kandungan. Jadi pada waktu itu ayah Nabi melakukan perjalanan perdagangan ke Syam dan beliau wafat dalam perjalanan pulang karena menderita sakit. Jadi Nabi sudah yatim ketika beliau berada dalam kandungan ibunya. Selanjutnya beliau lahir pada tahun Gajah, yakni saat peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh tentara Abraha. Nah, pada saat ini Nabi langsung dibawa oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Beliau langsung diajak tawaf berkeliling Ka'bah dan diberi nama Muhammad yang artinya terpuji. Kelak Abu Thalib berharap bahwa cucunya nanti akan menjadi orang terpuji. Aku beri nama kau Muhammad, seperti itu. Selanjutnya setelah beliau lahir, beliau kemudian disusui oleh Suwaibah. Beliau adalah budak dari paman Nabi. Setelah diasuh oleh Suwaibah, kemudian pada waktu itu Nabi adalah anak yatim. Jadi tidak ada yang mau untuk menyusui Nabi karena tidak akan mendapatkan imbalan apapun karena beliau adalah seorang yatim. Hingga suatu saat Halimah Sa'diyah dengan sangat berbesar hati mau untuk mengasuh Nabi, walau Nabi adalah anak yatim. Jadi kebiasaan bangsa Arab pada waktu itu adalah memberikan bayi mereka yang baru lahir kepada ibu susuan atau ibu asuh karena berharap biasanya ibu asuh berasal dari desa. Jadi di desa itu anak mereka bisa merasakan kehidupan yang lebih sejuk, yang lebih bagus udaranya, dan juga bisa belajar tata bahasa Arab yang masih murni. Nah, kemudian ketika diasuh oleh Halimah terjadi sebuah peristiwa, yaitu sebelum Nabi usia 4 tahun. Ketika Nabi usia 4 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi oleh malaikat Jibril. Ini ketika Nabi sedang bermain dengan saudara-saudaranya. Kemudian malaikat Jibril menarik beliau dan membelah dada beliau dan mengambil jantung atau hati beliau dan menemukan segumpal darah hitam. Malaikat Jibril mengambil dan membuang karena malaikat Jibril ingin membersihkan sifat-sifat jelek dari hati Nabi. Kemudian setelah peristiwa ini Halimah Sa'diyah sangat khawatir. Oleh sebab itu Halimah Sa'diyah kemudian mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibu beliau, yaitu Ibu Aminah, pada usia 6 tahun. Pada usia 6 tahun itu kemudian beliau diasuh oleh Ibunda Aminah. Nah, ketika genap usia 6 tahun, Ibunda Aminah mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayah Nabi di Madinah. Namun dalam perjalanan Ibunda Nabi wafat di Abwa, yaitu daerah antara Makkah dan Madinah, lebih dekat ke Madinah. Beliau wafat di situ. Kemudian Nabi Muhammad pulang, diantar oleh Ummu Aiman, kemudian diserahkan kepada kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Jadi pada usia 6 tahun beliau baru bersama ibundanya, kemudian ibundanya wafat. Kemudian Nabi diasuh oleh paman kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib. Kakek Nabi sangat sayang sekali dengan Nabi Muhammad. Beliau adalah seorang yang terpandang. Beliau merupakan penjaga Ka'bah. Jadi di Ka'bah itu ada sebuah tempat yang rindang yang memang disediakan untuk Abdul Muthalib. Beliau selalu di situ dan beliau selalu mengajak Nabi Muhammad untuk bersama beliau. Ini sangat sayang sekali. Nah, Abdul Muthalib merawat Nabi dengan penuh kasih sayang hingga kemudian pada usia 6 tahun kakek Nabi Muhammad yakni Abdul Muthalib wafat sebab usia sudah sangat lanjut. Kemudian Nabi diasuh oleh paman beliau. Jadi sebelum wafat Abdul Muthalib berwasiat meminta Abu Thalib untuk merawat Nabi karena di antara semua anak-anak beliau hanya Abu Thalib yang mempunyai belas kasih, yang dianggap memiliki belas kasih, sehingga meminta Abu Thalib untuk merawat Nabi. Selanjutnya pada usia 12 tahun Nabi mendampingi paman beliau yakni Abu Thalib dalam perjalanan ke Syam.
Sebenarnya Abu Thalib tidak ingin mengajak Nabi karena usianya masih 12 tahun. Namun karena Nabi sangat ingin dan meminta untuk ikut dengan beliau, akhirnya Abu Thalib mengizinkan Nabi ikut dalam perjalanan dagang ke Syam. Dalam perjalanan ke Syam, beliau bertemu dengan pendeta yang bernama Buhairah. Buhairah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi. Pada waktu itu akhirnya Buhairah berkata kepada Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, bawalah anak ini pulang." Kenapa? Abu Thalib bertanya. Karena kelak anak ini akan menjadi seorang yang mulia. Hadza sayyidul alamin. Anak ini akan menjadi rasul utusan Tuhan alam semesta. Lalu Abu Thalib bertanya, "Kenapa kau berbicara seperti itu?" Akhirnya Buhairah mengatakan bahwa sejak mereka turun dari bukit, Buhairah sudah melihat tanda-tanda kenabian. Semua kayu, pepohonan, batu bersujud padanya. Tidak ada yang seperti itu kecuali dia. Batu, kayu tidak mungkin bersujud kecuali kepada seorang nabi utusan Allah. Nah, itu yang dikatakan Buhairah. Ini semua sudah tertera dalam kitab yang aku baca, yaitu kitab Yahudi dan Nasrani, yaitu Injil. Beliau adalah ahli kitab. Jadi akhirnya Abu Thalib membawa Nabi pulang. Itu. Ketika Nabi beranjak dewasa, Nabi ikut dalam perang Fijar. Perang Fijar ini terjadi ketika Nabi berusia 20 tahun. Nah, ini perang antara suku Kinanah dan Quraisy. Ini pada waktu itu suku Kinanah membunuh 3 orang Quraisy pada bulan haram. Bulan haram itu bulan yang dilarang untuk melakukan perang. Oleh sebab itu terjadi peperangan karena mereka melanggar ketentuan yang sudah ada. Akhirnya Nabi mengikuti perang pertama kali pada usia 20 tahun bersama pamannya, yaitu perang Fijar. Kemudian pada usia 25 tahun Nabi melakukan perdagangan pertama ke Syam dengan membawa dagangan milik orang lain, karena beliau itu tidak memiliki sendiri, beliau hanya membawakan barang dagangan milik orang lain. Salah satunya adalah milik saudagar kaya yang bernama Khadijah. Akhirnya Khadijah mendengar. Khadijah heran kenapa barang dagangan beliau bisa sangat laku keras. Akhirnya beliau bertanya dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang sangat jujur, sehingga barang dagangannya bisa laku keras dan juga tidak ada penipuan yang dilakukan oleh Nabi. Semuanya Nabi melakukan dengan sangat jujur. Oleh sebab itu Nabi disebut dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Akhirnya Khadijah pada waktu itu adalah seorang yang sangat kaya raya, mulia akhlaknya dan juga sangat baik. Banyak orang yang melamar Khadijah pada waktu itu. Namun Sayyidah Khadijah tidak pernah, selalu menolak untuk dilamar oleh orang lain. Namun pada waktu itu Khadijah jatuh hati kepada Nabi Muhammad berkat sifat Nabi yang sangat baik, lemah lembut, mulia dan sangat amanah, menyampaikan ingin menikahi Nabi. Jadi pada waktu itu Nabi setuju untuk menikah dengan Khadijah. Jadi mahar Nabi pada waktu menikahi Khadijah adalah 20 ekor unta, dihadiri oleh Bani Hashim dan seluruh keluarga Nabi maupun keluarga Sayyidah Khadijah. Jadi sangat besar sekali, 20 ekor unta untuk mahar melamar Khadijah. Pada waktu itu Khadijah berusia 40 tahun dan Nabi berusia 25 tahun. Pada usia 35 tahun Nabi ikut serta dalam memperbaiki Ka'bah. Jadi terjadi banjir besar sehingga Ka'bah roboh dan sangat kotor sekali. Akhirnya sepakat agar tidak terjadi kejahatan, akhirnya diusulkan untuk merenovasi Ka'bah. Hingga pada waktu ini terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Pada waktu itu semuanya, karena pada waktu itu seorang masyarakat Arab suka bertengkar, suka berperang, akhirnya hampir terjadi pertumpahan darah atas siapa yang paling berhak untuk menempatkan Hajar Aswad kembali. Akhirnya mereka sepakat bahwa akan menyerahkan semua urusan ini pada orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah melalui pintu. Akhirnya pada waktu itu Nabi Muhammad yang masuk pertama kali. Akhirnya Nabi memberikan pendapat bahwa Nabi mengambil
satu selendang. Nah, kemudian Nabi meletakkan Hajar Aswad di tengah dan meminta setiap orang untuk memegang ujung selendang tersebut. Akhirnya mereka membawa bersama-sama Hajar Aswad ke Ka'bah, dan Nabi yang meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Ini keadilan Nabi sudah muncul pada usia Nabi usia 35. Keadilan Nabi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian pada usia 40 tahun Nabi kemudian diangkat menjadi Rasul setelah menerima wahyu pertama surat Al-Alaq 1-5. Sudah kita pelajari bersama riwayat hidup Nabi mulai Nabi lahir hingga Nabi diutus menjadi Rasul. Sekarang kerjakan aktivitas siswa. Kalian silahkan menulis ringkasan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nama beliau siapa, gelarnya apa, kalian sebutkan di sini semua gelar Nabi beserta artinya, lahir, tanggal lahir, tahun berapa, orang tua, ayah, siapa nama ayah, ibu, kemudian ibu asuh, ini ibu susuan, siapa yang mengasuh Nabi, kemudian istri Nabi, putra putri Nabi. Selanjutnya riwayat hidup Nabi, kalian jelaskan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Nabi. Yang pertama, Nabi lahir, apa yang terjadi? Oke, sebelum Nabi lahir, ayah Nabi wafat ketika Nabi dalam kandungan. Usia 2 tahun diasuh oleh siapa? Kemudian usia 4 tahun misalnya terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi oleh malaikat Jibril. Ini misalnya contoh. Terus kalian misalnya selanjutnya usia 8 tahun, peristiwa apa yang terjadi pada Nabi. Misalnya lebih kalian tulis misalnya wafat kakek Nabi Muhammad, Nabi yang bernama siapa. Kedua, Nabi kemudian diasuh oleh paman Nabi yang bernama kalian isi semua di sini. Itu tugasnya. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Semoga selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.